Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya kena percaya bahwa setiap kita menerima kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan Yesus. Yang menerimanya boleh katakan amin. Sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana kita ada Bapak Ibu. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah melepaskan genggamannya dalam kehidupan kita. Dia selalu menopang dan menuntun langkah kita melalui setiap masa, musim dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, saya kena percaya bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari hari ini beri yang terbaik buat Tuhan. Bawa setiap pujian dan penyembahan yang terbaik. Biar Tuhan menikmati setiap pujian dan penyembahan kita. Karena kita menikmati kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu.
Engkau Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Saat kami melalui musim demi musim dalam hidup kami, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Biar hari ini kami menaikkan pujian, nyanyian cinta kami untuk setiap kesetiaan dan anugerah-Mu yang berlimpah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, Allah yang terus menggendong setiap kami, menuntun langkah kami, 'cause you are forever in our life. Yes Lord, you see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, Lord. I sing to you a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Mari angkat sembahmu. Oh, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau selalu menuntun kami, bawa kami di jalan-Mu Tuhan, melewati setiap musim dalam hidup kami.
never let me go. Through the seasons of our life, Lord. Yaranara Maya Say, Yara Maya We praise you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name,
puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kau layak Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar jiwa kami terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Hati kami melimpah syukur karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena Allah kami, karena Tuhan kami bertata di tengah-tengah setiap kami. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang siap kasih yang terbaik boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat. Kau Tuhan kami yang hebat. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan
berkuasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Dan setiap kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berserah dan menyembah Engkau, sebab Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan setiap kami. Sungguh Engkau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sungguh Engkau yang berkuasa dan bertahta ya Tuhan. Dan hari ini kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Dan Kau yang kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan di dalam setiap kesesakan ya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku untuk bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tangan kita dan nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
besertaku. Sekali lagi nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku untuk bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau yang kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Shakaramai shikarabu, inaramai sikiraramai si. Shakarabarabaya labaya 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 labaya. Shakaralalalalalabaya labaya labaya labaya. Sharabalalabaya labaya 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 labaya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Izinkan hari ini saya membawakan suatu topik, yaitu harapan di tengah ketidakpastian. Saudara masih ingat enggak? Kalau kita boleh flashback sedikit, di akhir tahun dari 2019, dunia ini kaget, saudara. Waktu dikatakan bahwa di Cina, di kota Wuhan khususnya, terjadi wabah pandemik COVID-19. Pada waktu itu mungkin kita masih tenang-tenang saja, karena kita merasa mungkin China itu jauh daripada kita di sini di Indonesia, saudara. Saya masih ingat dan sangat terharu sekali. Pada waktu kita mengikuti berita dan di Wuhan mulai di lockdown, saudara. Banyak penderita yang berjatuhan dan mereka dalam keadaan di mana mereka sangat stres, saudara. Sehingga orang-orang berusaha untuk menguatkan satu sama lain. Dan mereka mulai mengeluarkan kepala mereka dari jendela-jendela daripada apartemen-apartemen mereka di building-building yang tinggi, saudara. Dan mereka mulai teriak dengan suara yang keras. Jiayu Wuhan, Jiayu Wuhan, Jiayu Wuhan. Saya masih ingat banget waktu itu saya sampai terharu sekali, saudara ya. Dan kemudian kurang lebih bulan Maret, saudara, tahun 2020, saudara, yang terjadi. Kita mulai dikagetkan berita bahwa sekarang COVID itu mulai masuk ke Indonesia, saudara. Tapi kita juga mungkin sedikit heboh, tapi tidak terlalu terpengaruh. Karena apa? Karena ada di klaster tertentu dan penderitanya semua sembuh, saudara. Tapi tidak lama seiring dengan waktu, saudara, ternyata penderitanya semakin lama semakin meningkat, saudara ya. Tambah banyak sampai kita ini benar-benar terhenyak. Kok bisa ini terjadi dalam kehidupan kita ini? Sehingga pada waktu tanggal 10 April dinyatakan di Jakarta ini PSBB yang pertama diberlakukan, saudara. Dan kemudian terus-menerus kota demi kota mulai terkena dengan penyakit ini, saudara ya. Pandemik ini mulai merajalela bukan cuma di kota besar, tapi juga kota-kota kecil. Masuk di kecamatan, kelurahan, masuk di RT RW kita, saudara. Masuk dalam tempat-tempat kerja kita. Bahkan sekarang masuk ke dalam rumah tangga. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Ternyata
kenyataan tuh mulai menampar keadaan kita ini. Orang mulai dihinggapi rasa panik, rasa takut, rasa khawatir, rasa kalut, saudara. Tapi masih ada orang-orang yang tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada orang yang tidak peduli malah, saudara. Dulu kalau kita baca di news, orang-orang yang terkenal yang berjatuhan. Tapi sekarang orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin diri kita atau orang-orang yang kita cintai yang berjatuhan korban ini, saudara ya. Nah, terjadi suatu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Dan berita mulai simpang siur di mana-mana, saudara, sehingga sulit untuk menentukan mana berita yang sungguhan dan mana berita yang hoax, saudara. Ini terjadi dan saya melihat sekarang bahkan pintu-pintu rumah kita ini pun mulai tertutup, saudara. Kita tidak menerima tamu dari luar. Suami-suami kerja dari rumah, anak-anak mulai belajar online, bahkan kebaktian-kebaktian pun seperti sekarang ini pun melalui online. Ini yang terjadi, saudara. Dan orang bukan hanya khawatir dengan penyakit ini, tapi mereka juga khawatir dengan dampak ekonomi yang akan terjadi dalam masa-masa ini, saudara. Sehingga orang banyak sekali yang mulai mengalami depresi. Sebelum masa-masa ini terjadi, seringkali kita tuh tidak appreciate apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, saudara, COVID ini, wabah ini, pandemik ini mulai jungkir balikan akan kehidupan kita. Sehingga mau tidak mau ini suasana mulai mencekam. Seringkali kita berpikir sampai kapan toh akan kejadian ini akan berlalu. Banyak orang bertanya kepada saya. Terus terang sama saudara, saya boleh katakan tidak ada yang tahu, saudara. Bahkan diri saya pun tidak ada yang tahu, saudara ya. Maka kita akan belajar hari ini apa yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah masa di mana banyak sekali ketidakpastian dalam hidup ini. Saya akan mengajak saudara untuk belajar melalui suatu kejadian yang pernah terjadi di dalam Alkitab pada waktu bangsa Israel kembali dari jajahan Babilonia. Yuk kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan kita mau belajar. Baca di Mazmur 126. Ayat yang pertama dikatakan nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalau saya boleh ceritakan sedikit, bangsa Israel ini ditawan selama 70 tahun oleh bangsa Babilonia. Dan kalau orang ditawan itu penuh dengan penderitaan. Orang yang ditawan itu penuh dengan air mata. Dan mereka penuh dengan ketidakpastian. Jadi keadaan mereka itu sungguh sangat-sangat memprihatinkan ya. Keadaan yang sangat tidak baik. Tapi di nyanyian siara ini tadi dikatakan, hei, kamu sekarang alamin yang tidak enak. Tapi ingatlah, kalau dulu Tuhan pernah campur tangan pada waktu engkau mengalami keadaan tidak enak, sekarang pun Tuhan bisa menolong saudara. Nah saudara, waktu Tuhan turun tangan selalu ada campur tangan ilahi. Ini yang terjadi dan Tuhan sanggup untuk pulihkan keadaan mereka. Mereka pikir keadaan ini begitu buruknya. Bagaimana mungkin akan terjadi perubahan? Kalau ada perubahan mungkin akan terjadinya lama sekali. Kenapa kita sering memikir demikian? Karena sering kali dalam kehidupan kita ini sering salah fokus, saudara. Fokusnya apa? Begitu kita bangun pagi, bukannya cari Tuhan, kita buka HP. Dan apa yang terjadi, kita lihat berita-berita ini. Berita-berita itu kebanyakan hoax, saudara ya. Berita yang hoax ini, berita yang tidak benar ini suka membingungkan. Bikin orang tambah lebih takut, lebih khawatir, lebih galau, lebih panik. Sehingga khawatirnya itu jadi berlebihan. Sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang yang kena stres dan depresi. Dan akhir-akhir ini mendadak semua orang jadi ahli kesehatan, saudara ya. Berikan tahu, kamu harus makan obat ini. Tapi kita harus tahu kondisi setiap orang, kondisi tubuh
tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak boleh sembarangan ya saudara. Nah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini? Tuhan mau kita kembali pada fokus yang benar. Fokus yang benar itu apa? Kembali sama Tuhan. Yuk kita kembali sama Tuhan. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita melalui intervensi ilahi. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita di masa yang lalu, kita bisa dengan confidence, dengan penuh percaya diri, kita bisa berani untuk menghadapi masa depan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melakukan sekali lagi. Nah, saudara, kita mau belajar ya. Tadi saya katakan apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, kita kudu belajar, saudara. Belajar apa? Belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah, di nyanyian Siara ini di ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita ini seperti orang bermimpi. Kenapa keadaan kita seperti orang bermimpi, saudara? Karena tidak bisa bayangin Tuhan akan pulihkan. Karena keadaan ini terlalu buruk, keadaan ini terlalu memprihatinkan, keadaan ini terlalu mustahil. Mungkin kita sudah doa, kita sudah puasa, kita sudah nunggu begitu lama, mencucurkan banyak air mata. Nah, sampai pada waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, ini kita bingung, saudara. Kita ini kayak orang mimpi. Padahal kita ini harusnya harus ingat. Karena Tuhan mengatakan di Efesus 3 ayat 20 dikatakan ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa doakan dan pikirkan, saudara. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan kita ini tidak terbatas, saudara. Tuhan kita ini dapat melakukan hal-hal yang lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Apa yang bisa kita doakan. Tuhan ingin menolong kita lebih daripada kita ingin ditolong. Tuhan kepingin menyembuhkan kita daripada kita yang kepingin disembuhkan ini, saudara. Tuhan itu bisa God can blow your mind. Ini yang terjadi. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan akan lakukan lagi, saudara. Ayo kita bangkit, saudara. Iman kita akan bangkit kalau kita mau fokus kepada Tuhan saja. Saudara, di Alkitab ada suatu kejadian yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Silakan baca sendiri di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Karena waktu saya tidak akan bacakan secara detail, tapi saya akan ceritakan, saudara ya. Nah, pada waktu itu adalah masa di mana Raja Herodes itu sangat keras terhadap para rasul, saudara ya. Dan dia mulai membunuh Yakobus, yaitu saudara Yohanes, dengan pedang. Dan apa yang terjadi untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi? Yang dia lakukan, dia nangkep Petrus, saudara. Karena Petrus penuh dengan kuasa Tuhan ya. Dan apa yang terjadi? Dia mulai penjarakan. Dipenjarakan tidak biasa-biasa, saudara. Tapi dia dijaga oleh 4 penjaga di 4 regu, saudara. Jadi kurang lebih ada 16 penjaga yang menjaga Petrus ini. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya sesudah Paskah dia akan diadili di depan orang-orang Yahudi ini. Supaya dia tidak kabur, saudara. Dia dibelenggu bukan dengan 1 rantai, tapi dia dibelenggu dengan 2 rantai. Ini yang terjadi. Tidur pun Petrus tidak bisa santai, saudara. Tidur pun dia dijaga, di kiri kanannya itu ada 2 penjaga yang menjaga dia. Tapi saudara, ada hal yang luar biasa. Jemaat-jemaat dan sahabat-sahabat daripada Petrus, mereka semua berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa bersama-sama, terus-menerus mendoakan Petrus, saudara ya. Doa orang benar itu besar kuasanya, sehingga Tuhan mau bertindak karena doa-doa orang benar ini, saudara. Ada campur tangan ilahi. Karena itu di dalam penjara Tuhan kirim seorang malaikat. Tahu-tahu berdiri dalam malaikat Tuhan itu dekat dengan Petrus. Pada waktu dia berdiri itu ruangan penjara yang begitu gelap, penuh dengan cahaya yang sangat terang sekali. Dan apa yang terjadi? Malaikat ini datang dan dia mulai menepuk Petrus. Pada waktu dia membangunkan Petrus, semua rantai-rantai yang mengikat dia, yang membelenggu dia itu pada gugur semua, saudara. Dan malaikat itu mulai ngomong, ayo Petrus, bangunlah. Ayo ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, pakai jubahmu, ikut sama saya. Itu yang terjadi. Dan Petrus pada waktu itu dia masih mikir dia itu dapat penglihatan kali ya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Dia dibawa sama malaikat. Aduh, pintunya itu berlapis-lapis, saudara. Lewat pintu yang pertama, Petrus itu keluar, pintunya buka sendiri, saudara ya. Dan pintu yang kedua juga buka sendiri. Dengan otomatis demikian, saudara. Tidak ada penjaga yang tahu, saudara. Sampai mereka jalan terus-menerus sampai ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu gerbang itu pun terbuka dengan sendirinya. Sampai di ujung jalan, malaikat baru meninggalkan Petrus. Dan
waktu itu Petrus baru sadar ternyata ini bukan penglihatan. Karena ini adalah hal yang sebenarnya. Dan kemudian dia mulai berjalan dengan cepat sekali. Dia pergi ke rumah Ibu Maria, ibu dari Yohanes yang disebut Markus ini, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di sana lagi berdoa, lagi berkumpul, lagi terus berdoa dan mendoakan Petrus. Dan apa yang terjadi? Petrus tuh mulai ketok pintunya. Dia ketok pintunya. Dan seorang pembantu yang namanya Roda, dia tuh mulai ngintip. Pada waktu dia ngintip, dia lihat tuh Petrus, dia kaget setengah mati, saudara. Saking kagetnya, saking senengnya, bukannya dibukain pintu, dia kabur masuk ke dalam lagi. Dan dia bilang sama teman-temannya, dia mengatakan, tahu enggak ada Rasul Petrus di luar sana. Mereka bilang, Roda, kamu nih gigau kali, kita ini lagi berdoa, kamu nih mungkin gigau. Apa yang terjadi itu mungkin malaikatnya. Tapi kemudian Petrus terus-menerus mengetuk pintu itu. Sampai akhirnya mereka bukakan pintunya. Waktu mereka buka pintu, mereka sungguh-sungguh tercengang. Karena benar-benar Petrus berdiri di hadapan mereka. Bagaimana ini terjadi, saudara? Saudara tahu nggak? Kita mungkin nggak bisa jelaskan. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Tuhan kita sanggup mengubahkan semua mimpi kita menjadi kenyataan. Tuhan sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena nothing is impossible with God. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Tuhan kita. Ini yang terjadi, saudara. Karena apa? Karena Tuhan peduli sama anak-anaknya. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah kita, Allah yang baik. Allah kita yang luar biasa. Apapun ketidakpastian yang kita hadapi dalam hidup ini, waktu kita alamin jalan buntu, kita harus ingat akan kebaikan-kebaikannya di masa lalu, saudara. Kalau Tuhan sanggup untuk tolong Petrus di masa yang lalu, Tuhan juga sanggup untuk menolong kita di masa sekarang ini. Karena Tuhan Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara ya. Nah, yang kedua kita mau belajar percaya bahwa Tuhan dapat mengubahkan duka cita kita menjadi sukacita. Belajar percaya Tuhan dapat mengubahkan duka cita kita menjadi sukacita. Kita lihat lagi di Mazmur 126 ayat yang kedua. Dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, kita tahu mereka lagi dijajah, tapi diwaktukan pada waktu itu, pada waktu Tuhan pulihkan, ada suatu reaksi yang cukup dramatis. Dikatakan mulut kita akan penuh dengan ketawa dan lidah kita ini penuh dengan sorak-sorai. Saudara tahu enggak keadaan mereka pada waktu mereka dijajah sama Babel itu bagaimana? Yuk kita lihat, selidikin. Di Mazmur 137 ayat yang pertama sampai keempat dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil nangis. Apabila kita mengingat Sion. Kenapa mereka duduk sambil nangis, saudara? Karena mereka ini kalah, mereka ini ditawan, mereka disiksa. Dan mereka nangis dan sedih dan depresi dan stres, saudara. Apapun itu masuk semua. Karena apa? Mereka ingat akan Sion, mereka ingat akan kota Allah. Mereka ingat akan masa di mana mereka menikmati kebaikan Tuhan. Tapi di sini di kota Babel mereka ditawan, saudara. Sampai pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kenapa digantungkan kecapinya? Bangsa Israel itu suka muji Tuhan, saudara. Tapi sekarang terpaksa alat-alat musik pun harus digantungkan. Karena apa? Mereka sudah tidak bisa lagi nyanyi, tidak bisa lagi worship, seakan-akan tidak punya harapan, kehilangan semua harapan. Di ayat yang ketiga yang lebih celaka lagi, saudara, kita baca, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang nyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ini benar-benar keadaan yang memilukan, saudara. Sudah ditawan, kita disuruh nyanyi, saudara. Sudah lagi susah, lagi depresi, lagi stres, lagi tidak punya harapan, disuruh nyanyi. Orang yang nyiksa kita suruh kita nyanyi, ini namanya udah keterlaluan, saudara ya. Sampai mereka bilang, bagaimana kita bisa nyanyi kenyanyian Tuhan di negeri asing. Tapi saudara ketahuilah, kalau Tuhan yang pulihkan, akan terjadi suatu hal yang dramatis. Mulut kita penuh dengan tertawa, Alkitab katakan. Lidah kita penuh dengan sorak-sorak. Itulah bagaimana baiknya Tuhan kita dalam hidup kita. Tuhan sanggup buat Anda dan saya ketawa. Masih ingat kejadian dengan Sarah, istri daripada Abraham. Dia sudah tua. Tuhan datang kepada dia, Sarah, engkau akan punya anak laki-laki.
Dia jawab, mana mungkin Tuhan, aku ini sudah tua Tuhan. Sampai terus dia ketawa, enggak mungkin loh keadaan ini, enggak mungkin. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mulai rebuke dia. Dia tanya, apa yang terlalu sulit yang Tuhan enggak bisa lakukan, saudara? Oh, akhirnya benar, saudara. Sarah ini mengandung, kita tahu ceritanya dia melahirkan Ishak. Sehingga dia berkata gini itu, Tuhan itu yang Allah itu yang telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya pun akan tertawa karena aku. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Pada waktu kita mengalami keadaan yang mustahil, seakan-akan tidak mungkin, karena Tuhan memberikan kita janji-janjinya. Dan Tuhan sanggup membuat kita untuk tertawa, untuk melihat kebaikan Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Nah, Tuhan itu bukan cuma menyelamatkan hidup kita. Dia tidak mati di kayu salib, bukan hanya untuk selamat kita, tapi Tuhan yang bangkit dari kematian itu, Tuhan sanggup untuk menolong kita, Tuhan sanggup untuk membebaskan kita, Tuhan sanggup untuk kuatkan kita, Tuhan sanggup untuk sembuhkan kita. Oh, apa yang terlalu sulit, tidak habis-habisnya Tuhan bisa menolong kita. Apapun masalah saudara dalam keluarga saudara, mungkin dalam kerjaan saudara, dalam financial saudara, dalam studi saudara, dalam masa depan saudara, dalam kesehatan saudara, apa yang terjadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk bisa menolong saudara dan saya. Sampai kita bisa ngomong seperti apa yang ditulis di Mazmur 30. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 30 ayat yang ke-12 dan 13. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, ini Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Saudara tahu enggak, percaya Tuhan bisa lakukan lagi apa yang dia pernah perbuat. Itu yang ketiga, saudara. Percaya Tuhan bisa lakukan lagi apa yang dia pernah perbuat. Waktu kita susah, kita mungkin alamin. Seperti di Mazmur 42, ayat yang pertama sampai yang keempat. Seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku ini menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, Tuhan itu Allah yang baik. Tapi kadang dalam keadaan susah, biasanya sulit sekali buat kita itu untuk lihat kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita seringnya fokus dengan situasi dalam kehidupan kita. Sampai kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nggak pernah ingat apa yang Tuhan lakukan dalam keadaan kita. Tapi Tuhan bisa pulihkan keadaan kita, saudara. Tuhan mau kita ini untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau kita lihat lagi di Mazmur 126 ayat yang pertama, kita katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Ketika ini bicara tentang waktu, Tuhan tuh pernah memulihkan keadaan kita seperti orang yang mimpi. Tapi kemudian di ayat yang keempat dikatakan pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air di tanah yang batang air kering di tanah Negeb. Ini ada suatu petisi lagi yang rendah hati, saudara. Dulu Tuhan pernah pulihkan sampai kayak orang ngimpi, tapi sekarang minta lagi doa, pulihkan keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb, saudara. Ternyata semuanya itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Perayaan kita, sukacita kita ini. Karena apa? Meskipun ada campur tangan ilahi dalam kehidupan kita, ada anugerahnya Tuhan ini, kehidupan itu terus berjalan. Dulu Tuhan pernah tolong kita seperti itu orang yang ngimpi, tapi sekarang Tuhan mau minta sama Tuhan untuk dipulihkan lagi. Karena apa? Kehidupan itu penuh dengan gelombang. Kehidupan itu penuh dengan pergumulan, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita.
Izinkan saya share sedikit apa yang terjadi dalam hidup saya, saudara. Mungkin beberapa dari saudara bisa mengidentifikasikan diri dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kurang lebih di akhir bulan Januari, saya di Amerika terkena COVID, saudara. Dimulai dengan saya lebih dahulu. Dan apa yang terjadi keesokan harinya pada waktu saya sudah isolasi mandiri di hotel, saya dengar berita yang mengerikan, saudara. Ternyata anak saya dan juga bayi yang masih umur 10 bulan juga terkena dengan COVID. Oh, rasanya dunia ini mau runtuh, saudara ya. Karena bagaimana mungkin anak dan cucu yang masih umur 10 bulan bisa terkena dengan COVID ini. Tidak lama kemudian, saudara, saya juga melihat bahwa suami saya yang tadinya sehat walafiat juga terkena 8 hari kemudian, saudara. Dan kemudian dokter mengatakan daripada kalian ada di isolasi mandiri, mending kalian pulang bersama. Karena kalau di rumah ada support system dan semua sudah terkena. Dan membantu saya masih mempunyai antibodi karena dia dulu bulan Desember pernah terkena, saudara. Jadi masih ada antibodi dalam tubuhnya. Jadi itu semuanya aman. Dan kedua anak saya yang lain ada di rumah mama saya bersama dengan keponakan-keponakan yang lain, ya saudara. Dan mereka diamankan di sana. Nah, untuk cerita singkatnya, keadaan yang tadinya baik-baik saja, mungkin kita dalam keadaan yang sedikit lemah, seakan-akan tidak ada terlalu banyak perubahan. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu saya ngelihat bahwa suami saya mulai batuk-batuk, saudara. Bukan cuma batuk-batuk, sekarang nafasnya kelihatannya menurun. Saya lihat dia mulai menurun dari nafas yang tadinya 98, 99, saudara, nafas yang baik sekali. Mulai turun di bawah 95, saudara. Sampai ke 94, 93, 92, 91, 90. Dan dalam hitungan waktu jam, saudara, dia turun sampai ke 88. Dan saya mulai panik, saya tanya sama dokter, dokter, apa yang harus kita lakukan? Dan dokter katakan bawa dia ke rumah sakit segera. Saudara, keadaan waktu itu di Amerika sedang tegang-tegangnya ya. Begitu banyak sekali penderita COVID yang terjadi. Nah, saudara, untuk cerita singkatnya, dia masuk ke rumah sakit, kami hanya bisa melambaikan tangan, saudara. Dan saya mengatakan, yang Tuhan akan menyertai engkau. Engkau tidak akan ditinggalkan Tuhan sendirian. Saya dengan air mata, dengan berat hati meninggalkan dia di rumah sakit. Dan pada waktu itu kurang lebih jam 2 siang. Tapi jam 7 malam, tahu-tahu rumah sakit telepon kami dengan panik, saudara, mengatakan suamimu dalam keadaan yang memburuk. Dan sekarang dia harus masuk ke dalam ICU. Dia harus segera dipakaikan dengan ventilator. Tapi dia menolak. Karena itu saya minta izin, apakah Anda mau menandatangani? Dan suami saya katakan, aku akan tanda tangan, saudara. Dan dia dipasangi dengan oksigen sehingga ada high flow, saudara ya, ada 65 liter. Saya tidak tahu di Indonesia ada enggak, tapi di Amerika sampai 65 liter dipasangkan kepada dia. Dan dalam hitungan waktu, saudara, keadaan itu semakin memburuk. Saya tidak bisa apa-apa. Bagaimana rasanya, hancur semua, saudara ya. Seakan-akan saya sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa ngomong, saudara. Baik, pikiran saya ini menjadi kalut sekali. Dan dokter mengatakan saya mendapatkan brain fog. Pikiran ini sehingga tidak bisa jelas. Kalau ditanyain tidak bisa jawab dengan jelas, saudara. Dan saya dengar anak saya di kamar mandi, dia sampai muntah-muntah. Dan pada waktu yang bersamaan, cucu yang masih bayi ini, cucu yang kami harapkan ini umur 10 bulan, nangis, saudara, karena dia gelisah karena panas tinggi, saudara ya. Dan apa yang terjadi pada waktu yang bersamaan, suami saya juga melawan mau di ICU. Tuhan, waktu itu saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tiap hari saya hanya duduk di lantai dan hanya berdoa. Keesokan harinya, dan dokter mengatakan kepada saya, mengatakan begini, suamimu itu CRP levelnya sangat tinggi sekali. CRP level itu tentang inflamasi yang ada di dalam tubuh. Biasanya kalau di Amerika orang yang normal itu di bawah 10. Tapi suamimu ini 221. Itu jauh melebihi dari batas normal. Dan kemudian anak saya mulai meng-Google, kita kepingin tahu. Ternyata di Google dikatakan kalau di Amerika, kalau orang mencapai level inflamasi 125, kebanyakan mereka tidak akan bisa lagi bertahan, saudara ya. Tapi suami saya 221. Waktu itu saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma duduk di lantai, saya cuma angkat tangan. Saya berkata, Tuhan, semuanya ini Tuhan yang pegang kendali. Saya dibanjiri oleh doa-doa sama orang-orang kudus. Saya tahu Tuhan menyediakan orang-orang sahabat-sahabat yang berdoa buat saya. Saya tidak bisa kasih tahu kiri dan kanan karena saya tidak punya tenaga.
keluarga. Saya cuma bisa angkat tangan sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolonglah. Cuman Tuhan yang bisa tolong. Dulu Tuhan pernah tolong saya. Oh, mungkin 20 tahun yang lalu, lebih dari 25 tahun yang lalu, Tuhan tolong saya. Pada waktu saya mengalami masalah yang paling besar, saya pikir saya tidak mungkin bisa hidup lagi. Karena keluarga saya dulu hampir hancur berantakan. Tapi sekarang waktu Tuhan pulihkan keadaan kami. Waktu itu saya pikir Tuhan memulihkan keadaan saya seperti orang yang bermimpi. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara? Saya katakan, Tuhan tolonglah. Saya tidak tahan lagi. Kalau saya yang sakit, it's okay. Tapi bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan cucu saya? Bagaimana dengan suami yang saya cintai ini? Dia sekarang fighting for his life. Dia melawan maut di dalam ICU itu di sana, saudara. Nah, untuk cerita singkatnya, saudara, karena doa, karena Tuhan campur tangan ilahi turun atas hidupnya, CRP level itu mulai turun pelan-pelan, saudara. Saya mulai lega. Oh Tuhan, terima kasih. Tapi keesokan harinya, pada waktu dia periksa darah lagi, dokter mulai menelepon lagi. Setiap hari hampir 5-6 kali dokter telepon. Dan telepon ini, saudara, kalau berdering, jantung saya itu rasanya mau copot. Mungkin saudara bisa mengidentifikasikan diri dengan saya dalam keadaan seperti ini. Dan apa yang terjadi? Dokter mulai ngomongkan lagi, pengentalan darah dalam tubuhnya, di dimer level yang ada dalam tubuhnya. Kalau di Amerika itu harus di bawah 1, tapi suamimu ini 20 dan tidak terhitung lagi. Kita shock lagi. Tuhan, gimana? Apa yang terjadi? Dan dokter mulai mengatakan, Ibu, tahuilah, kalau orang ada pengentalan darah, itu yang ditakutin adalah blood clot, saudara. Ya, penggumpalan darah. Kalau itu ada di jantung, akan serangan jantung, saudara. Kalau itu ada di dalam otak, kita akan jadi brain damage. Atau hal-hal yang lain, bisa stroke. Saudara, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau bisa membuat CRP levelnya untuk kembali turun dan menjadi normal, Engkau juga sanggup untuk membuat pengentalan darahnya menjadi normal. Dan orang mulai mengatakan, ini berbahaya sekali. Untuk CT scan pun dokter mengatakan, kita harus CT scan suamimu ini. Tapi rumah sakit menolak, mengatakan karena dia penderita COVID, tapi dokter diberikan favor sama Tuhan untuk fight for us, saudara, untuk berjuang buat kita, sampai akhirnya dia bisa diperjuangkan dan mendapatkan CT scan malam-malam jam 2 pagi ini, saudara ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan dikatakan tidak ada penggumpalan darah. Oh saudara, Tuhan kita Allah yang baik. Sungguh Tuhan Allah yang mendengar doa. Tuhan tahu akan pergumulan kita. Tuhan tahu akan air mata kita, semua ditampung di dalam kirbatnya. Untuk sesudah saat itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dan kemudian dikatakan sekarang oxygen flow-nya dia 65 liter. Saya katakan, tuh dokter, sampai kapan dia harus bisa kembali menjadi normal? Dia katakan kalau dia bisa mencapai sampai 7 liter, dia boleh kembali pulang. Karena dia harus pakai mesin oksigen di rumah. Tapi dia 65. Dan Tuhan, sekali lagi Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia sungguh Tuhan Allah yang hebat, saudara. Dan suami saya di rumah sakit, dia mengatakan, saya tidak ngerti kenapa ada angin yang begitu kencang meniup kepada saya. Dan dia panggil ahli daripada oksigen ini, ya saudara. Dia lihat dan dia copot yang 35 liter ini. Ternyata dia bisa bernafas dengan 30 liter, saudara. Oh, glory to God. Saya katakan, Tuhan itu sungguh baik. Tuhan sangat baik dan amat baik. Dan kemudian hari demi hari dia makin membaik dan membaik. Sampai di hari ke-16 dokter mengatakan, engkau boleh pulang rumah. Karena engkau bisa bernafas dengan 7 liter. Dan kami dibawain pulang, saudara, suatu mesin oksigen yang bisa mencapai sampai saturasi sampai konsentrasi oksigen yang sampai 7 liter, saudara. Dan waktu saya jemput dia, saya pikir, wah, kalau sudah selesai dari rumah sakit sesudah 16 hari, dia akan bisa membaik. Tapi saya kaget lihat keadaan dia. Dia masih jalan dengan tertati-tati. Sampai di rumah dia katakan, saya mau membersihkan diri, saya mau mandi, saya mau sikat gigi, saudara. Dia pegang saya, berikan dia sikat gigi. Untuk sikat gigi pun dia tidak bisa, tidak kuat. Saya harus teriak, ayo napas yang, tarik napas dalam-dalam. Karena oksigen konsentrasi tidak bisa lagi untuk membuat, kalau dia tidak nafas lagi. Saya katakan, mukanya udah pucat. Saya katakan, ayo napas. Saudara, seringkali kita lupa, bukan? Bahwa Tuhan memberi kita nafas yang begitu indah tiap hari, sehingga kita sia-siakan. Saudara bisa bayangin enggak kalau kita nggak bisa nafas seperti ini, saudara? Apa yang akan terjadi? Tubuhmu pun akan berteriak, akan mengatakan engkau perlu oksigen, saudara. Dan ini yang terjadi.
Dan dokter mengatakan, dokter sampai kapan? Setiap malam saya tidak bisa tidur. Karena saturasi ini bisa naik, bisa turun demikian rupa, saudara. Selama 2 bulan, hampir 3 bulan, setiap malam saya harus jagain, saudara. Kalau saturasinya drop, saya harus naikkan konsentrasi daripada oksigen. Kalau dia udah naik, saudara, saya harus kecilkan lagi konsentrasi ini. Berjalan waktu, saudara. Tuhan adalah Allah yang baik. Orang mengatakan, oh mungkin engkau berdosa. Oh saya tanya Tuhan, aku mau kau selidiki hatiku. Apakah ada dosa dalam hidup kami? Kalau ada, Tuhan ampuni. Tapi tidak selalu Tuhan itu Allah yang selalu menuduh dan memberikan kita kondemnasi. Karena kondemnasi itu bukan dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk lewati semuanya ini, supaya kita diuji untuk menjadi lebih tekun, untuk lebih persevere, untuk cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Untuk cerita singkatnya, Tuhan sembuhkan dia. Memang perlu waktu, dokter bilang mungkin bisa sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kemurahan. Dalam 3 bulan kami bisa kembali ke Indonesia tanpa pakai mesin oksigen lagi. Segala puji kemuliaan buat Tuhan. Saudara, saya tahu mungkin saudara-saudara juga alamin hal yang sama dengan saya. Atau mungkin beberapa daripada orang-orang yang kita cintai tidak bisa lagi bersama dengan kita dan harus kembali pulang ke sorga. Tapi ketahuilah, dia sudah bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Saudara, kita dapat pengharapan dalam Tuhan. Dalam segala hal, segala musim dari kehidupan kita, kita ada pengharapan dalam Tuhan. Ada 2 hal, saudara, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perubahan ini. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kuasa doa itu adalah penuh dengan kuasa, saudara ya. Nah, saudara tahu enggak, mungkin keadaan kita ini, keadaan yang dimana kita enggak berdaya. Waktu saya enggak berdaya, enggak bisa berdoa. Saya hanya bisa berdoa di dalam hati. Mungkin secara bersuara saya enggak bisa, tapi saya tahu doa orang yang benar, besar kuasanya. Mari kita lihat di Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb, saudara. Nah, kenapa tanah Negeb, saudara? Ternyata tanah Negeb ini padang pasir di sebelah selatan Yudea dekat Beersheba, saudara ya. Kalau musim panas itu tidak ada hujan, tanahnya itu kering sampai pecah-pecah begitu. Dan hujan tuh hanya datang kalau musim dingin, saudara ya. Jadi harus nunggu musim panas dan musim dingin, saudara. Itu suatu keadaan yang ekstrim, saudara. Nah, mungkin kita saat ini dalam keadaan di mana kita di tanah yang kering ya. Mungkin keluarga kita ngalamin tanah yang kering ini. Mungkin secara emosi, secara fisik kita itu sudah sangat lelah sekali. Dan dampaknya begitu besar dalam kehidupan kita ini. Bahkan dalam kehidupan keuangan kita, kesehatan kita. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita itu sanggup, saudara. Kalau Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, Dia bisa pulihkan kita dengan segera seperti di ayat yang keempat. Tapi Tuhan juga bisa pulihkan kita pada waktunya seperti di ayat yang ke-5 dan ke-6, saudara ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita harus lakukan bukan cuma doa saja, tapi kita harus lakukan prinsip tabur dan tuai ini. Dikatakan kita menabur dengan air mata dan akan menuai dengan sukacita, saudara. Di tengah-tengah ini ada perjalanan iman, saudara. Menabur dengan air mata. Kenapa kita menabur dengan air mata? Kalau Anda bayangkan pada waktu itu Anda lagi menabur di musim yang kering, tidak ada hujan. Mungkin semua investment, semua yang Anda andalkan akan hilang semuanya. Mau nabur, tidak punya benih karena benihnya terbatas, saudara. Tidak bisa juga beli lagi benih yang baru. Karena apa? Tidak ada panen. Semuanya gagal panen. Tidak ada pikiran, tabur apa yang ada aja, saudara ya. Nah, naburnya ini sembari nangis karena terbatas, saudara ya. Nah, saudara, di sini kita diyakinkan sama Tuhan. Pada waktu kita menabur dengan air mata untuk menuju panen, menuju tuaian yang dengan sukacita, itu ada perjalanan iman ini. Perjalanan iman ini tidak diceritakan betapa susahnya musim yang dihadapinya, tapi mereka itu percaya sama Tuhan, panen besar pasti terjadi. Ini yang terjadi, saudara. Jadi dalam perjalanan imam ini perlu sekali campur tangan ilahi. Ada kerjasama, ada campur tangan daripada Tuhan, tapi juga ada tanggung jawab kita. Kita tidak bisa cuma minta sama Tuhan aja tanpa action, saudara.
Nah, kita lihat lagi ya di Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam ini. Dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan nangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, tadi saya katakan nabur benih itu mahal dan berharga sekali karena mahal dan berharga, saudara ya. Nah, sekarang ini di tanah kering ini sedang lagi ada kelaparan. Nah, apa yang terjadi kalau keluarga yang lapar? Mestinya benih ini dibawa aja, dijual aja untuk makan. Tapi akan habis sampai di sana. Makanya itu mereka harus ngambil langkah iman, saudara. Langkah imannya itu apa? Ayo nabur benih. Kalau kita nabur benih, pasti akan ada panen dalam kehidupan kita. Saudara, nabur benih apa? Di masa yang susah ini, di masa yang penuh pergumulan ini, yuk kita nabur. Nabur apa, saudara? Nabur kasih. Banyak orang-orang yang perlu di-encourage. Banyak orang-orang yang perlu penghiburan, yang perlu dikuatkan. Tabur doamu, tabur kesabaranmu. Kadang-kadang, saudara, satu hari Anda bisa dengar keluh kesahnya orang begitu banyak, saudara. Tapi Tuhan mau kita tabur kesabaran kita ini. Atau mungkin ada orang yang tidak suka sama saudara, saudara. Mungkin Anda harus taburkan pengampunan dalam hidup mereka. Mungkin banyak orang yang keras hati dan banyak konflik di sana dan sini. Tapi Tuhan mau kita tetap tabur. Tetap tabur dan tabur, saudara. Tabur doa-doa, saudara. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Mungkin sekarang ini kita ngalamin, saudara, bahwa iman kita ini diuji. Mungkin kasih kita ini ditolak, saudara. Mungkin kerja keras Anda udah kerja keras dikritik, saudara. Mungkin pengorbananmu dilupakan sama orang. Tapi saya katakan, jangan pernah menyerah. Karena apa? Panen akan tiba dengan segera. Kemenangan akan tiba dengan segera. Kesembuhan akan tiba dengan segera. Pemulihan akan tiba dengan segera. Dan kita akan mesti menuai akan dengan sukacita. Bahkan kita akan pulang dengan berkas-berkasnya. Karena apa? Karena nothing is too hard for God. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya, saudara. Ini adalah suatu pengharapan. Mungkin keadaan kita tidak pasti saat ini. Mungkin kita lagi bergumul dengan mencucurkan air mata. Mungkin kita tidak bisa tahu Tuhan sampai kapan hal ini terjadi. Ketahuilah, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Saudara, hari ini saya mau tanya dengan saudara. Apakah Anda juga mengalami ketidakpastian? Percayalah bahwa Tuhan selalu pegang kendali. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami tahu mereka ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu, ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Bahkan Kau mengatakan nama-nama mereka Engkau tulis di telapak tangan-Mu karena Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengasihi tanpa syarat, Tuhan. Mungkin mereka saat ini lagi tergeletak dalam pergumulan yang dalam, Tuhan. Mereka tergeletak dalam sakit penyakit mereka, dalam keuangan mereka, Tuhan. Mereka tergeletak karena mereka membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, bersatu hati dengan setiap orang yang mendengarkan suara hamba ini, Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan suara ini di dalam nama Yesus, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Biar pilur-pilur-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka. Sembuhkan mereka, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan. Oh Tuhan, kuasa darah-Mu ada dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, buat mereka yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan buat mereka. Engkau sungguh Jehovah Jireh, Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kami yakin, kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih sanggup untuk menopang mereka. Mereka yang butuh pemulihan, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena kami tahu kalau kami undang Engkau Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kami. Untuk masuk dalam rumah tangga kami. Ada pengharapan di tengah ketidakpastian. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima dengan iman. Kami mau berjalan dengan iman, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu.
Sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang terus menjadikan kami kuat. Sebab firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita saksikan news berikut ini. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistyo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham MTH.MA pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Aaron Scott dengan tema sepanjang bulan Juli, Look and See. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Bagaimana cara memaksimalkan penjualan melalui akun Instagram Anda ketika sebuah postingan dapat mendatangkan ribuan followers? Seberapa penting IG Story dapat meningkatkan traffic penjualan Anda? Mari kita belajar cara konversi penjualan dari sebuah konten Instagram yang dapat meningkatkan penjualan bisnis Anda. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 7:30 malam sampai jam 9 malam dengan pembicara Nico Julius, Instagram Expert, dengan topik seberapa penting sebuah konten di Instagram sih? Webinar ini gratis. Untuk info lebih lanjut, link Zoom, username ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan dari para wanita selalu ingin berpenampilan cantik, menarik, dan membangun image diri setinggi-tingginya. Para wanita juga berusaha agar hidup mereka dipandang baik bahkan hebat oleh orang lain. Hal tersebut bukannya salah, namun ketika Tuhan yang Maha Tahu melihat ke dalam hati mereka, apakah yang akan Tuhan dapati? Temukan jawabannya di ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh Ibu PDM Yoti Manusama dengan tema Ini Tentang Hatimu. Mari para wanita ikuti ibadah tersebut agar kita membangun hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan, karena apa yang baik dari hati serta hidup kita pasti akan dirasakan oleh pasangan hidup kita, keluarga, teman, dan orang-orang di sekeliling kita, dan yang pasti Tuhan yang akan disenangkan. Sudahkah Bapak Ibu bergabung di dalam komunitas? Seberapa pentingkah sebuah komunitas di dalam kehidupan Bapak Ibu?
Tuhan Yesus sendiri sangat mengerti pentingnya sebuah komunitas. Bahkan, Tuhan memberikan teladan untuk kita, di mana pelayanannya dimulai dalam komunitas bersama 12 muridnya. When Community Matters. Itulah topik suplemen cool masih dalam The Power of Community series. Bergabunglah bersama online cool CK7 tersebut pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Shalom, saya Deka, saya dari Kemayoran. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk tim Baksos dari GBI PRJ CK7 yang telah membantu saya saat saya membutuhkan oksigen. Saya harap program ini tetap berjalan dan bisa mencakap banyak jiwa-jiwa baru juga yang membutuhkan, dan saya harap juga gereja ini terus maju dan berkembang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, mari kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2021, tahun integritas. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sangat baik dan amat baik bagi kita semua dan negeri kami Indonesia. Kami memperkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku
disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka, dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga besar mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini juga kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messengers of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan World Evangelical Alliance dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang beribadah pada hari ini, yang membawa persembahan kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan dan persembahan khusus lainnya, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Dr. Yanto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan pasti memberkati Anda yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan serangan pandemi COVID-19. God bless you all.